sudah mengisi tanggalnya, nanti tinggal di sini ada disuruh memilih tipe kamarnya. Oke. Misal kita pilih superior ya, superior room. Bapak maaf, Ya, tadi jaringannya keputus. Boleh diulangi lagi? Jadi dari kami jaringannya keputus. dari mengisi form reservasi, Ibu. Ya, dari yang tadi terakhir di note, mau ditunggu sebentar, udah bisa nih. Udah Oke. bisa Pak. Boleh diulangi lagi, terima kasih. Oke, saya ulangi dari sini ya, Bu ya. Di sini ada menu front office. Ketika kita sudah masuk uh, di login user dan password, nanti di sini akan ada menu front office, diklik saja untuk menu front office. Oke. Oke, kemudian kita ke menu reservation, kemudian klik reservation. Nah, ada di sini. Oke. Oke, setelah itu nanti bisa di sini ada tanda plus, kita klik saja untuk mengisi form baru. Kemudian kita pilih tanggalnya. Tanggalnya ya. Ini misalkan hari ini adalah tanggal 30. Kita pilih tanggal 30 agar nanti bisa di check in ya, Bu ya. Kemudian kita pilih di sini satu hari saja misal, maka otomatis tanggal check innya juga akan berubah. Oke. Dan kita pilih room type-nya. Room type-nya yaitu misal kita pilih superior room. Oke. Oke, kemudian di sini dipilih saja untuk nomor roomnya. Di sini ada beberapa nomor kamar. Misal kita pilih random aja 203. Kita klik 2 kali. Nah, di sini juga sudah tertera untuk tipe bednya. Oke, setelah itu di sini pilih company-nya. Nah, untuk company biasanya seperti OTA, Bu ya. OTA Traveloka, kemudian booking.com, seperti itu. Nanti kita tambahkan ada di sini. Oke. Kemudian travel agent, biasanya kalau misalnya ada travel agentnya juga bisa ditambahkan nanti. Oke. Nah, untuk red code, nanti di sini ada pilihannya hanya dua, yaitu room breakfast sama room only. Kalau misal room breakfast, tinggal pilih saja yang atas. Kalau room only yang bawah, seperti itu ya. Kita pilih room breakfast misal. Oke. Nah, untuk pax-nya, jadi nanti satu kamar ada berapa orang, misal ada 2 orang. Biasanya 2 orang. Khususnya. Oke. Kalau sudah, tinggal diisi namanya di sini. Misal di sini Mr. Adi. Adi. Kemudian klik tab yang ada di keyboard. Nah, nanti akan pindah sendiri. Misal Adi Hartono seperti itu. Misalnya. Kemudian klik tab lagi yang ada di keyboard. Nah, nanti akan muncul seperti ini untuk save reservasinya. Oke. Setelah itu kita create. Nanti kalau misal dia sudah dicentang, dia sudah tersave nama tamunya. Nanti kalau misal dia mau check in lagi, jadi tinggal search aja, nanti dia akan muncul gitu. Oke, ini yang kolom bawahnya kita kosongi saja tidak apa-apa karena untuk satu tamu aja. Oke, untuk segmennya bisa dipilih. Misal dia walk-in, pilih aja walk-in. Kalau OTA, pilih OTA seperti itu ya. Oke, kemudian business source-nya pilih aja yang direct atau langsung misalnya. Atau kalau OTA bisa OTA juga. Corporate seperti itu. Nah, untuk yang bertanda bintang ini biasanya wajib diisi. Nah, untuk yang segmen business source itu opsional ya, bisa diisi atau tidak. Oke, step-nya pilih saja individual di sini. Oke, kalau sudah di sini untuk harganya kan 450 superior room. Nanti kalau misal harganya berubah,
Nanti kita bisa editnya di red edit yang ada di sini. Oke, yang warna biru kita klik. Nah, di sini ada beberapa ada pilihan ya. Jadi ada single, double, triple, sama quadruple. Nah, di sini nanti jangan bingung Ibu Bapak. Jadi nanti kalau misalnya misal 2 packs, tadi kan kita isi 2 packs ya. 2 adult. Nanti diisi saja yang di sini. Misal berubah, diisi saja yang di sini, yang double. Kalau misal 1 packs, nanti diisi saja yang single. Kemudian kalau misal 3 packs, di yang triple. Dia akan mengambil salah satu dari ini. Kalau 4 packs ke atas, pilih aja yang quadruple di sini. Oke? Oke, kalau karena di sini 2 packs, maka kita isi yang double. Misal kita ganti harganya jadi 500.000 ya. Oke, kalau sudah tinggal di save. Nah, maka yang di sini jadi 500.000. Oke. Dia akan mengambil sesuai packs yang tadi. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, bisa saya lanjut ya. Oke, kalau sudah, nanti di sini akan ada plan. Karena kita tadi sudah pilih room breakfast di awal, dia akan otomatis room breakfast di sininya. Oke. Dan untuk breakfastnya 75.000 nanti di sini. Nanti kalau misal ada perubahan bisa dirubah juga, langsung dari sini saja. Oke. Nah, jadi ya. Pak, maaf kalau requestnya dibikin default bisa ya Pak? Requestnya seperti apa Pak? Requestnya itu otomatis default gitu ya, bisa ya? Jadi tidak harus nulis manual ya? Oh, bisa Pak, bisa. Oke, Nanti Pak. nanti minta harganya yang biasanya dipakai aja berapa Pak? Nanti langsung otomatis dia. Oke. Oke. Jadi nanti kalau misal di sini sudah 75.000, dia sudah include 500.000 yang ada di sini. Jadi 500.000 itu udah termasuk room breakfast ya. Untuk detail breakfastnya saja per packsnya itu 75.000 seperti itu. Jadi tidak perlu menghitung kembali. Oke. Kalau sudah kita save dulu. Nih. Oke, mungkin di sini ya ada others. Nah, ini di sini bisa diisi juga untuk detailnya seperti guest status, kemudian payment mode, kemudian billing instruction itu bisa dipilih juga di sini. Kalau misal memang mau diisi untuk detailnya, ada instruction juga di sini. Instruction itu digunakan ketika dia ada request tertentu, instruction tertentu saat dia check-in, nanti akan muncul detailnya seperti itu. Check in, check out seperti itu. Oke, opsional tapi ya. Oke, kemudian di sini saya juga lupa tadi untuk bisa mengisi detail tamunya. Kita klik saja di sini. Nah, di sini seperti alamat tamunya, kemudian di sini personal, ada bahasa language, kemudian ada tanggal ulang tahunnya juga. Sama mungkin nanti kalau misal ada KTP seperti itu bisa diupload juga di sini, seperti itu Pak. Ini paspor, ini lebih detail tamunya ya. Oke, nah itu opsional juga. Oke, kalau sudah semuanya tinggal di save. Oke, nanti kalau sudah seperti ini artinya ada alert reservation created, artinya sudah berhasil di save. Oke, kita oke saja. Oke, dia udah kosong. Nah, oke, selain menu-menu di sini Pak, jadi nanti juga ada di sini ada icon yang di atas sendiri ya. Di sini ada custom report, kemudian room position, kemudian kalender. Oke. Dan ada beberapa tools lainnya. Nanti juga saya terangkan ya. Tapi nanti yang paling sering dipakai itu adalah kalender yang ada di sini, Pak. Kita klik saja kalender. Oke.
Jadi nanti tampilannya akan lebih mudah dibaca seperti itu, Pak. Jadi di sini ada tipe kamarnya di sebelah kiri, deluxe dan nomor kamar, superior. Kemudian di atas di sini ada tanggalnya, tanggal 29, 30 dan seterusnya. Oke. Nah, ini Adi Hartono tadi kita sudah reservasi ya di tanggal 30 sampai check out tanggal 1 dia. Oke. Cuman hari ini masih tanggal 29. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi di menu kalender ini juga bisa kita langsung membuat reservasi ya Pak ya. Langsung dari sini juga bisa. Oke. Misalnya ada contohnya ini ada tamu walk-in ya. Langsung dipilih saja di nomor 102 itu. Kita pilih saja di sini. Nah, kita blok. Kemudian kita quick reservation atau walk-in. Oke, kita pilih quick reservation saja. Sama seperti tadi ya Pak ya, langkah-langkahnya. Cuman bisa langsung dari sana. Oke, ini kita pilih saja. Ini udah tanggal dan kamarnya sudah otomatis terpilih sama room type-nya juga. Kita isi langsung packs-nya saja berapa. Kemudian langsung diisi namanya. Misal di sini dikasih Ahmad. Kemudian kita tap lagi Saifuddin misal begitu ya. Oke, kalau sudah kita tap lagi untuk save. Oke, create. Oke. Kemudian travel agentnya bisa dikosongi, bisa diisi. Opsional, cuman yang ada tanda merah seperti ini wajib diisi ya Pak. Contohnya seperti guest type seperti itu. Klik saja individual. Kemudian segmennya walk-in misal. Oke, kita langsung save saja. Kalau misal harganya mau dirubah juga, ini harganya 500.000. Tadi itu yang biru di rate edit. Oke, misal sudah benar ya 500.000. Kita save dulu. Arrival kelas. Oke, sorry sebentar. Tanggal 30. Tanggal 30. Oke. Kita refresh dulu. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini artinya sudah bisa dicek in ya Pak ya. Kita klik saja di sini di nama tamunya. Sebentar. Sebentar ya Pak. Oke, kita kembali lagi ke kalender.
Oke, kita klik saja salah satu dari ini. Misal salah satu ada yang sudah datang ya, sudah mau check-in, kita klik saja. Oke, di sini ada beberapa menu. Misal untuk detailnya tadi ada perubahan dan misal mau diedit seperti itu Pak ya. Kita klik saja amend reservation atau kayak edit reservation gitu ya. Nah, misal ada perubahan, harganya tetap bisa dirubah di sini, terus detail-detail yang lain kalau mau dirubah bisa juga ya. Oke. Kalau sudah jangan lupa di save Pak. Jadi kalau misal sudah mengedit, untuk mengunci itu adalah di save. Biar perubahannya tersimpan ya. Oke. Kemudian kita klik lagi di sini. Nah, di sini ada reservation check-in. Nah, ini untuk men-check-in kan. Kita klik saja. Oke. Nah, kalau detailnya sudah benar seperti ini, kita bisa langsung check-in. Ada di kanan atas. Oke. Kita check-in. Oke, check-in made sukses. Kalau sudah seperti ini berarti sudah tercheck-in ya. Kita klik OK. Oke, dia sudah check-in. Nanti kalau misal tamunya sudah check-in, dari warna ungu seperti ini, nanti dia akan berubah jadi warna merah ya Pak ya. Untuk membedakan mana yang sudah check-in dan mana yang masih belum check-in. Oke. Oke. Kemudian, nah ketika kita klik, nah di sini ada perbedaan Pak. Tamu yang sudah check-in, ada beberapa menu di sini. Oke. Nah, kalau yang belum check-in, dia menunya hanya seperti ini saja. Oke. Kita cek dulu di sini. Ini bisa diedit juga guest profile-nya. Kalau misal ada detail seperti tadi ya. Sama. Kemudian di sini ada registration card. Nah, ini bisa di-print juga kalau misal ada form registrasinya. Otomatis sudah ada nama tamunya. Terus harganya harusnya sudah muncul juga di sini ya, Pak. Sama term and condition. Nanti ini ditandatangani oleh tamunya. Seperti itu. Bisa langsung di-print atau PDF. Oke. Oke. Next step-nya, kalau sudah check-in seperti ini, misal tamunya bayar ya, melakukan payment seperti itu. Oke, sebelum itu ini ada beberapa menu juga, amen seperti tadi. Dan di sini ada aman stay. Nah, aman stay itu digunakan ketika tamunya mau extend ya Pak ya. Misal sampai tanggal 3 seperti itu. Kita klik saja sini, Mei tanggal 3, lalu kita save. Oke, dia akan memanjang sampai ke tanggal 3 Mei. Oke. Kita bisa juga mundurkan. Balik lagi tanggal 1 juga bisa sih. Oke, seperti itu, Pak. Oke, untuk menu selanjutnya ada change room. Nah, ini tamunya sudah check-in, cuman dia mau pindah kamar karena beberapa alasan seperti kamarnya AC-nya rusak, seperti itu bisa kita pindah. Change room. Nah, ini kamar asalnya 102, kemudian kita pindah ke kamar berapa, misal seperti itu. Misal kita pindah ya ke kamar 106. Oke. Oke, 106. Nah, ini alasannya kenapa misal AC rusak. Kalau sudah, harganya juga bisa diedit kalau misal ganti tipe seperti itu ya. Oke, kita save. Oke, sudah pindah. Oke, jadi 102 pindah ke 106. Nah, kamar yang kotor nanti akan ada tanda seperti ini, dirty, kuning. Oke, nanti ini tugasnya untuk housekeeping. Oke, setelah itu kita ada menu berikutnya. Di sini ada yang namanya post tarif single. Oke, sebelum ke post tarif single, kita harus cek ledgernya ya Pak ya. Oke,
Jadi ledger ini berfungsi untuk melihat transaksi yang dilakukan oleh tamu. Dia sudah bayar apa belum, tagihannya sudah diposting apa belum, seperti itu Pak ya. Oke, ini kita lihat ledgernya masih kosong ya Pak. Jadi kita perlu yang namanya posting tarif atau posting tagihannya dia berapa. Seperti itu. Kita klik saja, kemudian di sini ada posting post tarif single. Kita klik post tarif single. Oke, kalau sudah kita post. Ini benar 500.000 untuk tagihannya si Pak Ahmad ini. Kalau sudah benar, kita post. Oke, sukses. Nah, ini untuk breakfastnya 75.000 per packs. Sudah benar, post juga. Jadi 2 kali post. Oke, kita cek lagi ledgernya sekarang. Apakah sudah muncul tagihannya? Oke, jadi di sini sudah muncul ya. Pak Tommy. Ya. Pak Tommy, kalau post tarif single itu manual ya Pak ya? Maksudnya tanpa perlu running audit ya? Langsung kalau tarif single langsung diposting aja Pak, tinggal 1 kali klik aja gitu. Oh, kalau nanti running audit mengaruh ada rate-nya bergulir lagi nggak Pak? Oh, nggak perlu Pak, jadi cuman 1 kali aja sih Pak, post tarif single gitu. Atau kalau misal nanti mau dibarengkan semua, nanti bisa di post tarif pas akhir tamunya sudah check in gitu. Jadi nggak perlu satu-satu Pak. Gitu. Ya, proses itu dilakukan night audit atau pas check in Pak, post tarif itu? Bisa dilakukan pas ketika mau night audit atau juga bisa langsung di post tarif saja Pak. Tapi nanti ketika kalau kamu mau bayar langsung post tarif single juga bisa ya? Juga bisa. Oke. Gitu. Gitu. Oke. Oke, kalau sudah kita cek ledgernya ya Pak ya. Kita cek ledgernya. Oke, ini sudah ada detailnya, ada tarifnya, ini sudah terpotong tax and service ya. Kemudian ini plan ini adalah breakfast, sudah terpotong tax and service juga. Jadi totalnya dia ada tagihan sebesar 500.000. Oke. Nah, di sini ada namanya balance payable. Artinya tagihannya sebesar 500.000 di sini belum terbayar ya. Kalau misal ada angka di sini 500.000 artinya dia belum bayar tagihan. Maka kita harus bayar tagihannya. Nah, caranya kita klik tadi ya, kemudian kita klik ledgernya. Klik ledger. Nah, di sini ada payment. Kemudian di sini kita tulis saja amount-nya yang ada tanda bintang, isi saja. Dia bayarnya 500.000. Oke. 500.000, kemudian kita plus di sini. Di sini ada tanda plus untuk menambahkan metode pembayarannya. Ada cash, ada fund transfer, ada credit card, seperti itu ya. Kalau cash pilih aja cash. Mungkin di sana ada QRIS Pak? Apakah ada QRIS? Ada Pak. Oke, nanti saya tambahkan QRIS ya Pak ya. Baik Pak. Oke. Di sini ada fund transfer, misalnya pakai transfer ya. Nah, kemudian tinggal dipilih pemakai bank apa. Misal ada bank apa Pak di situ Pak? Ya, ada ini BCA, Mandiri sama BNI aja kita bank. Oke, ada 3 bank ya Pak ya. Nanti saya tambahkan lagi. Ini kita misal pakai BCA dulu. Oke, kemudian kita oke. Nah, kalau sudah muncul di sini, kita bisa save. Fund transfer 500.000. Oke, kita save. Oke. Kita bisa print juga untuk bukti pembayarannya dia. Tapi ini opsional ya Pak. Ini hanya bukti pembayaran saja. Kita close. Nah, di sisi sebelah kiri di sini DRAMT atau debit amount ini
Ini adalah tagihan sebesar 500.000. Kemudian kalau CR amount ini adalah pembayarannya dia. Dia bayar 500.000. Jadi tagihan 500.000 kemudian sudah dibayar 500.000, artinya balance payable-nya di sini sudah 0. Oke? Kalau sudah 0 berarti dia sudah bayar ya, Pak ya. Sudah lunas gitu. Oke, kita close. Ini ledgernya sudah kita close. Nah, kalau sudah ada pembayaran seperti itu, Pak, di sini muncul tanda centang. Oke? Artinya dia sudah melakukan pembayaran, entah lunas atau belum lunas, atau masih DP seperti itu juga. Ada tanda centang seperti ini. Oke? Ada pertanyaan, Pak, sampai sini tentang ledger? Mungkin nanti untuk tim FO-nya berkutat di ledger itu sih, Pak. Silakan jika ada pertanyaan. Pak, Ya, perkenalkan nama saya sebagai front office-nya. Izin bertanya, Pak. ya. Kalau misalnya sebelum check-in, kita posting untuk pembayaran dan ledgerkan terlebih dahulu, apakah bisa, Pak? Sebelum check-in ya? Iya, baik. Seperti itu. Oh, Atau setelah kalau sebelum Sebelum check-in itu belum bisa. Kalau misal masih bentuknya reservasi seperti ini, itu tidak bisa diposting seperti itu, Bu. Gitu. Berarti kalaupun DP juga belum bisa diposting ya, Pak? Oh, kalau DP, kalau payment seperti itu bisa, Bu. Gitu. Oke. Baik. Baik, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ini mungkin saya contohkan ya, Bu ya. Jadi, di sini misal Adi Hartono ini kan masih belum check-in ya, atau masih bentuknya reservasi. Kita bisa payment dulu di sini. Oke. Kemudian kita ledger. Oke, kita payment seperti biasa. Kita bisa lihat tagihannya di sini. Kita centang. Nah, oh tagihannya ternyata 500.000. Oke. Oke, misal dia payment DP-nya dulu. Seperti itu. Dia payment 250.000. Misal setengahnya dia bayar dulu ya. Kemudian nanti dia bayar DP-nya misal transfer ke bank BCA. Oke. Kemudian kita save. Oke. Nah, jadi DP-nya sudah muncul di sini. Oke. Meskipun dia masih belum check-in. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nih? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Si Pak bisa lanjut ya? Oke. Misal si Adi Hartono ini sudah mau check-in. Maaf Ibu, mungkin bisa di-mute dulu untuk mikrofonnya. Halo, Bu. Bisa minta tolong di-mute? Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini coba kita check-in dulu ya untuk Pak Hartono ini. Dia sudah bayar DP-nya 250.000, bayar setengahnya ya. Kemudian kita check-in kan. Kita klik saja kemudian reservation check-in. Nah, di sini sudah ada muncul ya advance yang artinya DP-nya sudah muncul 250. Kita cek. Oke. Klik OK. Oke, kalau sudah merah artinya dia sudah check-in. Oke, kita cek kembali ledgernya. Oke. Oke, ini kita coba post tarif ya. Jadi post tarif ini hanya bisa dilakukan ketika sudah check-in. Jadi bisa dibedakan antara post tarif sama payment.
Nah, kalau post tarif itu ini kita memposting tagihan atau dia harus bayar berapa seperti itu. Nah, kalau payment dia akan mengupload pembayaran seperti itu. Kita coba post tarif ya. Kita post juga breakfastnya 2 kali post. Oke. Nah, kita cek ledgernya. Nah, oke. Jadi tarifnya sudah terposting 500.000 tagihannya di sini di sisi sebelah kiri ya. Kemudian dia sudah bayar 250.000. Oke. Artinya dia masih kurang bayar sebesar 250.000, setengahnya belum dibayar. Jadi seperti itu kira-kira. Oke. Oke, misalkan di sini si tamunya mau bayar pelunasan ya. Kita tinggal payment lagi di sini. Kita payment lagi. Kita payment setengahnya ini ya. Sisanya 250.000. Kemudian kita tinggal input metode pembayarannya, misal cash. Tadi DP-nya transfer, kemudian pelunasannya cash gitu. Kita save. Oke, jadi dia sudah muncul di sini, cash. Oke, artinya dia sudah lunas. Jadi dia melakukan 2 kali pembayaran ya. Oke. Jadi seperti itu kira-kira untuk dari proses reservasi sampai check-in, kemudian post tarif, kemudian payment. Seperti itu, Pak. Sampai sini ada pertanyaan, Ibu Bapak? Sebelum saya lanjut ke night audit. Oke. Mungkin saya lanjut ke night audit ya, Bu ya. Oke. Jadi kalau untuk menu-menu yang ada di sini Bapak Ibu, itu bisa kita lakukan juga langsung di kalender ini dalam satu layar saja. Jadi nggak perlu masuk ke menu-menu ini juga, biar lebih cepat. Tuh. Ini juga ada ya, reservation check-in. Tadi kita bisa juga dilakukan di sini langsung, reservation check-in. Walk-in check-in juga bisa langsung dari sini misal gitu ya. Oke, kemudian di sini ada front desk. Nah, ini juga sama ya, in-house guest amend. Kalau misal ada mau perubahan, bisa juga dari sini. Ada edit harga, detail-detail yang lain seperti itu. Ini change room tadi juga ada. Oke. Untuk di kasir, nah di kasir ini terkait pembayaran. Sama seperti tadi ya. Terkait payment, kemudian terkait post tarif, itu juga ada di sini. Oke. Oke. Oke, kita mulai saja night auditnya. Nah, klik menu night audit. Oke. Kemudian pilih saja night audit. Oke. Jadi kan tadi tanggal 30 ya, tanggal 30 bulan 4. Nah, misalnya sini udah jam 12 gitu ya. Tamunya sudah check-in semua, sudah lunas semua, sudah di post tarif semua. Kita tinggal 2 kali ini ya, 2 kali langkah. Kita tinggal centang. Kemudian centang stage number 2. Kemudian kita ganti tanggalnya jadi tanggal sebentar. Tanggal 1 Mei ya. 1 Mei. Oke, kalau sudah ini sama ya, 1 Mei. Jadi tadi tanggal 30 kita rubah tanggalnya jadi ke tanggal 1 Mei. Kita proses. Oke, di sini ada revenue setup. Oke, nanti saya betulkan ya.
Sebentar. Oke, saya ini ya, sebentar cek. Oke, jadi caranya cukup seperti tadi, cukup 2 langkah saja. Tinggal centang stage nomor 1, kemudian stage nomor 2, tinggal ganti tanggalnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa, tinggal diproses. Night auditnya hanya seperti itu saja. Nanti cuman perlu diingat setelah night audit semua transaksi sudah terkunci dan transaksi di hari kemarin tidak bisa dirubah lagi seperti itu ya. Oke. Setelah itu reportnya nanti ada di sini. Oke. Ini adalah reportnya di tanggal 30 yang sudah dilakukan tadi ya. Room revenue, kemudian breakfast. Untuk total di hari itu kita dapat revenue 1 juta. Oke. 500.000 dan 500.000 tadi. Ini untuk detail-detail tax and service-nya. Oke. Nah, di sini ada cash collection. Ini adalah uang cash yang kita terima. Kemudian di sini ada 750 transfer. Kita bisa klik 2 kali juga atas nama siapa saja seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu untuk proses dari reservasi sampai night audit. Kemudian nah step selanjutnya ini kan hari berubah ya, harinya berubah. Jadi tadi tanggal 30 kita kembali lagi ke kalender. Dari tanggal 30 sekarang harinya berubah jadi tanggal 1. Oke. Nah, waktunya si tamu-tamu ini check out. Karena dia cuma sehari ya. Untuk proses check out-nya bisa tinggal klik di sini. Kemudian di sini ada check out. Kita check out. Nah, kemudian ada tulisan seperti ini ya. Ini kita klik no saja. Ini artinya apakah mau di post tarif ulang? Klik aja no karena sudah di post tarif ya. Nah, ini ditulis saja narasinya J check out. Ini muncul seperti ini karena dia check out lebih awal seperti itu ya. Masih belum jamnya gitu. Tapi kalau nanti pas waktunya check out tidak akan muncul seperti itu. Oke, kita next. Ini bisa dilihat bill detailnya. Nah, kalau sudah 0 seperti ini artinya dia sudah lunas. Kita next. Nah, kemudian ada 3 pilihan ini. Ada profesional, bill settle, and bill print. Nah, kita klik bill print untuk check out. Nah, proses terakhirnya itu adalah bill print. Klik OK. Nah, ini bill yang akan dikasihkan ke tamunya. Seperti itu. Nanti misal ada penyesuaian billnya ya, ini template dari kami seperti ini. Kalau misal ada penyesuaian nanti bisa disampaikan ke kami. Kemudian di sini ada
Nah, harusnya ada logo ya. Nanti saya minta logonya juga dari Casa Delani. Oke, jadi proses checkout-nya hanya seperti itu saja, Pak. Ada pertanyaan? Nah, di sini sudah checkout, dia akan berubah jadi dirty, kotor. Oke, kita Oke, bisa. itu udah minum dari mana? Ya. Selamat sore Pak Tommy. Ya, sore Pak. Iya. Mohon maaf Pak, mau tanya aja. Itu tadi Ya. yang pas kita posting deposit ya Pak? Ya. Itu kan antara tagihan nih misalkan 500.000. Ya. Terus kita posting deposit 250. Ya. Nanti akan ada tetap tagihan di 250. Maksudnya yang belum balance di 250 ya Pak. Itu bisa ya. nggak dibuat beda warna gitu loh Pak? Jangan hitam, hijau, hitam. Oh, kalau itu di sini ada ininya sih Pak, ada keterangannya sih Pak. Jadi kalau misal deposit ini dia ada keterangan reservation advance, itu artinya deposit. Nah, kalau advance cash itu artinya pelunasan. Seperti itu, Pak. Maksud saya yang di balance payable itu loh Pak, yang di bawah. Oh, di sini ya. Iya, betul. Nah, tadi kan kalau kita ada deposit otomatis di situ tinggal sisanya ya Pak. Betul. Itu kan tulisannya masih hitam. Kalau misalkan warnanya berbeda gitu bisa nggak ya Pak? Biar kita lebih notice kalau masih ada tagihan kayak gitu. Kalau warnanya coba saya tanyakan kembali ya Pak ya. Oh baik Bapak. Oh. Ya, terima kasih. Sama Ya. maaf Pak Tommy tadi sempat menunjukkan contoh billnya nggak ya Pak? Soalnya di PC kita nggak muncul. Oh ya, ya. Coba kita tunjukkan ya. Baik. Siap Pak Tommy, terima kasih. Sama-sama. Ini untuk billnya kita bisa reprint ulang ya. Kalau misal ada tadi lupa kita close duluan, kita bisa masih cek di menu kasir di sini, kemudian klik reprint bill. Nah, di sini yang tadi ya, kita bisa centang di sini. Kemudian di bawah sendiri ini ada reason atau alasannya kenapa mau di print ulang seperti itu. Ini saya kasih tes aja ya. Ini harus ada isinya gitu ya. Oke, kita print yang ada di sini. Kemudian oke. Oke, jadi nanti billnya akan seperti ini, Bapak. Maaf Pak, untuk billnya belum muncul di ini kami Pak. Gimana? Billnya belum muncul contoh billnya. Gimana Bu? Mohon maaf suaranya ini agak kurang jelas. Baik Pak Tommy. Ya. Untuk yang contoh billnya tadi masih belum muncul Pak di layar kita. Oh, sebentar. Oke, ini saya ya, klik ulang. Kita print. Oke. Jadi seperti ini. Kelihatan ya, Bu ya? Baik Pak Tommy sudah nanti kalau misalnya ada logonya ya, saya minta nanti kita pasang di sini. Seperti ini Bu, ada yang ditanyakan lagi? Aman Pak Tommy sudah muncul. Oke, baik. Oke, mungkin seperti itu ya untuk proses dari front office dari reservasi. Jadi nanti mungkin ada saya bisa rangkumkan. Bentar.
Nanti prosesnya itu mungkin ada beberapa step seperti itu. Jadi yang pertama kita membuat reservasi. Kemudian yang kedua melakukan check-in. Setelah reservasi kita check-in. Oke. Misal di sini ada DP, kita payment dulu ya. Kita bisa payment dulu. Payment deposit misal. Oke, kemudian kita check-in. Oke, kemudian setelah check-in bisa kita langsung post tarif atau nanti saja menunggu night audit, itu bisa opsional ya. Post tarif. Setelah itu baru kita payment lagi untuk pelunasan misal. Payment pelunasan. Oke, setelah itu ketika sudah check-in semua, baru kita mulai proses night audit. Oke, setelah night audit selesai, kan ganti tanggal tuh, baru kita check out. Oke, kira-kira prosesnya ada 7 ini ya, Bu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin yang nanti perlu dicek, recheck itu adalah di ledger itu tadi sih. Apakah sudah lunas atau belum, seperti itu. Sudah di post tarif atau belum, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait front office-nya. Saya save dulu rekamannya.